Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu Nabi mendapatkan perintah besar yang disebut dengan salat. Karena itu pagi ini saya ingin menerangkan tentang at-tarikhus salawatul khams wa asrar fiha, sejarah tentang salat 5 waktu dan rahasia di dalamnya. Jadi bukan bicara tentang fikihnya, tetapi tentang tarikh, sejarah dan rahasia. Siapa yang mula-mula melaksanakan sholat subuh, siapa yang mula-mula melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, pagi ini saya mau angkat biar Bapak Ibu tahu. Ya, coba Bapak Ibu saya tanya, kalau saya tanya ini yang mula-mula melaksanakan sholat subuh siapa? Tuh, bingung kan? Nah, terus udah ngaji tahu ya. Nah, jadi kita mau angkat pagi ini tentang sejarah sholat 5 waktu dan sekaligus rahasia di dalam sholat 5 waktu. Dalam kitab Fathul Mu'in juz pertama, Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala menukilkan dan berkata, wala tajtami hadhil khams li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah berkumpul salat 5 waktu itu tanpa kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ulama kita yang mengatakan bahwa salat 5 waktu itu bukan dari Rasul, tapi dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasul. Nabi-nabi sebelum Rasul itu sudah melakukan, hanya saja bilangannya atau jumlah-jumlah yang ada di 5 waktu itu tidak komplit, hanya sewaktu-waktu saja, hanya satu-satu waktu saja yang dilakukannya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, nabi-nabi terdahulu tidak komplit, hanya satu waktu saja. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini mengatakan kehadiran Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj maka menggabungkan seluruh sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu yang kemudian menjadi khususnya spesial ibadah sholat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka komplitnya di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da Isra wal Mi'raj, maka sholat 5 waktu itulah menjadi sempurna sampai saat ini kita lakukan. Paham sampai di sini? Ya, jadi sholat 5 waktu dikerjakannya oleh siapa? Nabi-nabi terdahulu, hanya satu waktu saja. Nah, lalu diperketat dan diperjelas dalam kitab tafsir Ruhul Bayan yang dikaryakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau menuturkan di kitab tafsir Ruhul Bayan itu juz kelima halaman 129. Jadi kalau nanti ibu punya kitab, bapak punya kitab, cari di situ Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, juz yang kelima halaman 129. Di situ ditegaskan oleh beliau dan dijelaskan berdasarkan riwayat-riwayat. Pertanyaan kita, siapa orang yang pertama kali melaksanakan sholat subuh 2 rakaat? Siapa orang yang pertama kali melaksanakan sholat subuh 2 rakaat? Di kitab itu dituturkan ruya anna awwala man shallal fajr Adam alaihissalam. Orang yang pertama melaksanakan sholat subuh 2 rakaat adalah Nabi Adam alaihissalam. Berapa? Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat yang pertama kali? Pinter. Ya, jadi sekarang kamu udah tahu ilmunya ya.
Nabi Adam yang pertama kali melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Timbul pertanyaan, kenapa kudu 2 rakaat? Bukan 3, bukan 4, bukan 5. Kok 2 subuh itu? Apa rahasia-rahasia di dalamnya? Itu ada sesuatu yang dilakukan, Nabi Adam atas perintah Allah. Kenapa subuh 2 rakaat bukan 3? Maka jawabannya begini. Tolong ibu bapak dengarkan. Hina uhbita ilal ardi minal jannah wa udlimat alaihi dunya wa jalal laylu wa lam yakun yara qabla dhalik fakhafat shadidan falamma istaqala al-fajr صلى ركعتين شكرا لله تعالى لحصول النجاة من ظلمة الليل وللرجوع النهار. Itu jawabannya. Paham? Itu malut-malut kan? Ya, itu jawabannya. Ya, tidak ada yang membunuhnya, tidak ada binatang-binatang yang rekamnya diselamatkan di waktu malam sampai kondisi waktu fajar. Itu alasan pertama, rakaat pertama subuh karena Nabi Adam berterima kasih dibantu dan ditolong oleh Allah di kegelapan malam. Yang kedua alasannya walir rujukin akhir karena kembalinya waktu siang fajar. Itulah disebut 2 rakaat. Jadi intinya subuh yang dilakukan Nabi Adam itu pertama Nabi Adam bersyukur kepada Allah di malam itu selamat tanpa ada gangguan sedikit pun karena Allah menolongnya dan datang waktu siang atau masuk waktu siang selamat. Ini artinya apa? Kalau orang sholat subuh itu menyelamatkan sebagai rasa syukur semalam tidur. Kita udah tidur tuh malam tuh enak banget. Kagak ada gangguan apapun, dan subuh kita bersyukur sholat subuh. Hikmahnya begitu. Lalu kemudian yang kedua datang waktu pagi, gelap malam, kemudian timbul siang, kita bisa lagi beraktivitas. Rezeki-rezeki Allah bisa kita cari, begitu. Maka sholat subuh sebagai tanda syukur kita sebagai manusia kepada Allah. Akhirnya kalau orang yang gak sholat subuhnya kesiangan, sholat subuh jam 7, jam 8 itu udah murtad itu. Jadi siapapun orang yang sholat subuh jam 8 murtad. Apa murtad? Jemur pantat. Loh iya, dia sholatnya menghadap begini matahari betul. Jemur pantat udah